Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kakimu baik-baik saja? Ya, Bisakah kamu berdiri sendiri? MMM. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Mau aku turunkan kamu? Aku tidak peduli kalau jatuh. Sabuk pengaman. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa, bawa aku ke apotek. Aku tahu. Terima kasih. Kenapa kamu masih di sini? Pelan-pelan saja. Apakah keluargamu tinggal di sini? Cantik sekali. Ayo masuk. Nenekmu mungkin sudah di dalam kamar. Lampunya mati. Nenek belum kembali. Kamu bisa kembali. Halo. Apakah kamu benar-benar baik dengan wanita ini? Aku membantumu sepanjang hari. Setidaknya ucapkan terima kasih. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Tidak bisa dijelaskan. Wanita bodoh yang tidak berperasaan ini. Aku terus bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Aku tidak peduli padanya. Nenek-nenek, kamu baik-baik saja. Semangat, apa yang terjadi dengan kakimu? Aku baik-baik saja, Nenek. Kamu akhirnya kembali. Maaf, aku salah. Aku tidak berani lagi. Tidak apa-apa, bukankah nenek sudah kembali? Apa kamu baik-baik saja? Jangan menangis, orang-orang sedang melihat. Kenapa kamu kembali dengan polisi? Hari ini nenek tersesat. Untungnya aku bertemu dengan teman polisi dan mengantarkannya kembali padaku. Apa semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa, ini yang seharusnya kami lakukan. Bawa nenek ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kami melihatnya sendirian di jalan. Malam yang besar ini. Oh. Saya baik-baik saja, saya hanya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan hari ini. Saya tidak sakit sama sekali. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda. Berhati-hatilah di masa depan. Oke, terima kasih. Saya harus lebih berhati-hati. Terima kasih. Maaf, Nenek. Saya salah. Semua omong kosong saya yang membuat hati Nenek sakit. Dan saya tidak bermaksud seperti yang saya katakan. Sejak saya memiliki Nenek, saya merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Nenek, mohon maafkan saya. Aduh, nenek tahu. Nenek sama sekali tidak marah pada Anda. Nenek, Hei, ada yang tidak beres dengan nenek hari ini. Nenek, ini semua salah saya. Hei, nanti saya pasti akan mencoba untuk lebih mengenal Ding Hai. Sungguh. Oke. Oke, tidak apa-apa. Lelah? Nenek juga lelah hari ini. Pulang dan istirahat. Ya, apakah kakimu baik-baik saja? Saya akan memegangmu. Tidak apa-apa, ada apa? Masuk. Paman Duan. Shanshan, kenapa kamu di sini?
Kenapa kamu ingat untuk menemui Paman Duan? Paman Duan. Saya juga tidak menyapa Anda. Langsung buru-buru ke kantor. Apakah ini akan mengganggu pekerjaan Anda? Tapi kalau bukan karena cuaca, saya tidak akan begitu tiba-tiba. Apa yang terjadi dengan Tian Liang? Paman Duan, kamu tahu, Tian Lang ingin mendaftar untuk Forum Kerjasama dan Pembangunan Lingkungan Internasional. Tentang hak penyelenggaraannya? Ya, saya mendengar tentang itu. Saya juga tahu bahwa kamu yang bertanggung jawab atas penyelidikan awal. Kamu tidak tahu betapa leganya saya. Tapi kali ini kamu mungkin akan kecewa. Kecewa? Apa maksudmu? Tian Lang tidak tahu apa yang salah. Kamu sudah memperlakukan saya sangat buruk belakangan ini. Hari itu, saya membawa Mr. Cheng De, ketua delegasi, ke hotel. Tepat saat dia bertemu Tian Lang dan mengatakan kata-kata jahat kepada saya. Sikap Pahok Lane, terhadap lanjut Sarah. Sebagai bagian dari evaluasi hotel. Jadi Zheng Tai kehilangan kualifikasinya. Paman Duan, semuanya karena saya kali ini. Ya, bagaimana saya bisa menyalahkanmu? Ini kesalahan Tian Lang. Hei, saya minta maaf kepada kamu atas nama Tian Lang. Shan Shan telah membuatmu merasa teraniaya. Paman Duan, mengapa kamu minta maaf kepada saya? Banyak hal. Kamu tahu saya selalu menyukai cuaca. Tidak masalah apa yang dia lakukan kepada saya. Tapi Cheng De kebetulan melihatnya. Ada kesalahpahaman yang besar. Shan Shan, lihat wajah pamamu. Kali ini, kamu harus membantu Tian Lang. Saya juga ingin membantu Tian Lang. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan kamu tahu itu. Tian Lang, dia tidak akan mendengarkan saya lagi? Kali ini paman yang memutuskan untukmu. Saya harus membuat Tian Lang meminta maaf kepadamu secara pribadi. Buat dia mendengarkanmu. Benarkah Paman Duan? Terima kasih. Wakil Presiden, mengapa kamu di sini? Silakan duduk. Saya dengar kamu membuat marah orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi. Berita sampai ke kamu begitu cepat. Tahukah kamu? Sekali ini tersebar. Apalagi meningkatkan penjualan. Nyonya Zheng tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Masih ada waktu. Semua orang sudah pergi. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya akan pergi ke Cheng De untuk meminta maaf. Minta dia memberi saya kesempatan lagi. Kamu harus meminta maaf kepada Shan Shan dulu. Shan Shan adalah orang yang menawarkanmu kesempatan. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Semua orang memperhatikanmu. Kalau ini gagal, kamu tidak bisa menjelaskannya ke pamanmu. Jaga dirimu baik-baik. Saya sangat merekomendasikan hotelmu ke Cheng De. Aroma bunga alami lebih sesuai dengan tema konferensi. Shan Shan. Kali ini aku benar-benar ingin maafkan aku. Aku salah paham sama kamu waktu itu di ruang konferensi. Benarkah? Akhirnya kamu mengerti aku. Aku sangat senang. Ada apa? Aku tidak menggenggam tanganmu. Tidak ada hubungan darah. Tidak masalah kalau teman saling bersilangan seperti ini. Ayo. Aku tidak menyangka akan ada perkembangan besar dengan Sirius. Semua yang kulakukan sangat berharga. Manfaatkan momentum ini. Aku akan mengikutinya sampai ke pelaminan. Sangat canggung berhadapan dengan Shan Shan seperti ini. Lebih baik bersama si perempuan nakal itu. Duan Tinglong, kamu sedang memikirkan apa? Ada apa? Ah, Xiao-Xia. Parkiran ada di depan. Aku tidak akan mengantarmu. Hati-hati di jalan. Kalau begitu aku akan membantumu besar-besaran. Bisakah kamu minta makan terpisah lain kali? Tentu saja. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kenapa kamu memikirkan wanita itu? Nenek, aduh. Bagaimana kabarmu? Nenek. Kenapa kamu di sini? Nenek, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Duan Tian Lang. Kenapa kamu di sini? Kalian kenal? Wajar saja kita tidak saling kenal. Nenek. Aku tidak mengenalnya. Aku pernah membantunya sebelumnya. Dia terus bilang pengen berterima kasih sama aku. Aduh, terima kasih banyak ya. Kamu pernah bantu Kyuku perempuan saya. Nenek. Aku nggak bisa terima ucapan terima kasihmu. Iya, Nenek. Aku ada urusan yang pengen dibahas sama dia. Oh, bagus. Mari kita bicara dulu.
Kamu istirahat dulu. Hei, Silakan. Kalau mau berterima kasih, kamu harus lakuin sendiri. Lagi mau ngapain nih? Hotel Chin kita udah mutusin. Pakai bunga buat bikin wangi di toko. Aku serahkan ke kamu, oke? Serius? Serahkan ke aku? Jadi yang aku minta itu lokal. Distribusi yang wajar. Aku yakin. Tapi kamu nggak boleh bercanda kan? Kamu ikut atau enggak? Kayaknya aku salah ngira sama kamu. Aku takut apa aku janji. Tapi Shen bilang dia mau aku jauhin Duan Tianlang. Aku punya satu syarat. Ya bilang aja. Aku mau pakai nama toko bunga lili untuk membalas budi kamu. Aku nggak peduli setuju. Begini. Hei, ayo jual. Aku nggak perlu ajak kamu keluar. aku kesini buat ngirim bunga. Di kamar mana tamunya? Aku perlu cek informasinya. Itu bunga yang dipesan Duan Tianlang pakai taman bunga kita. Kamu makin jago aja buat alasan. Kamu berani ngomong apa aja. Aku nggak ngomong sembarangan. Kita juga udah tanda tangan kontrak. Satpam Lianhua bawa orang buat ngejauhkan aku. Nona, kamu ngapain? Aku kesini buat ngirim bunga. Kamu lepasin aku. Lepasin aku. Lepasin dia. Manajer Duan. Saya memesan bunga-bunga ini darinya. Kalian berdua bawa bunga-bunga ini ke bagian housekeeping. Saya selalu bertanggung jawab untuk pemesanan bunga. Mengapa kamu tidak berdiskusi dengan saya? Terima kasih. Mari kita bicarakan ini saat kembali ke kantor ya. Mundur. Saya tidak punya alasan untuk bekerja dengan wanita seperti ini. Cepat. Permisi. Maaf untuk apa? Saya yang memesan bunga ini. Wu Hua antar Nona Qingling ke kantor saya. Baiklah, kalian berdua bawa bunga-bunga ini ke bagian housekeeping. Ini Nona Qingling, tolong. Tolong. Duan Tianlang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Baru saja bunga-bunga itu khusus saya pesan dari Taman Bunga Qingling. Aroma bunga-bunga ini segar dan alami, sangat cocok dengan citra hotel kita. Juga bisa meningkatkan gaya hotel kita dengan kesan pertama. Ini yang khusus saya gunakan. Berjuang untuk forum kerjasama dan pembangunan lingkungan internasional. Syarat penting untuk hak penyelenggaraan. Manajer umum. Apakah alasan saya cukup? Manajer Duan bilang citra perusahaan harus dibuat konkret. Dia meminta semua bunga di kamar tamu. Ganti semua menjadi pesanan yang jelas dan makeup. Untuk memperdalam kesan tamu terhadap Hotel Chin. Apa kesanmu terhadap bunga-bunga itu? Apakah bunga-bunga itu meningkatkan kesanmu terhadap hotel? Tampaknya tidak semisterius yang dikatakan manajer Duan. Benarkah? Kalau begitu, mengapa tidak ada yang mengajukan keberatan? Ah, saya mengerti. Manajer umum, saya tahu apa yang harus dilakukan. Hei, kamu benar-benar perutku. Cacing di anak. Saya sudah tertarik dengan tas ini lebih dari 2 bulan. Selama kamu menyukainya, oke. Ngomong-ngomong, saya ingin bantuanmu untuk sesuatu. Oke, tidak juga. Bagaimana dengan makan siang gratis? Apa masalahnya? Duan Sueking ingin memperbaiki saudaranya. Kamu cari 2 orang untuk tinggal di Hotel Chin. Dan? Duan Sueking tidak suka bunga yang ditaruh saudaranya di hotel. Orang yang kamu suruh urus bunga itu. Jujur saja, ini untuk memberi alasan ke Duan Sueking. Ganti pemasok itu. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Aku akan ke perusahaan sebentar lagi. 1 kotak untuk Tianlang. 1 kotak untuk Sueking. Dari dessert yang aku buat, makanan favorit mereka adalah pangsit ini. Kamu sudah perhatikan, tapi aku tidak tahu. Apakah kamu tidak menghargai 2 hal kecil itu? Hei,
Bagaimana kalau aku kirimkan untukmu? Kamu kirim itu milikku. Hahaha. Santai saja. Oke. Haha. Hei Tante, Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, apakah kamu datang untuk mengganggu Tianlang dan Sue King lagi? maaf saya rasa Anda salah paham. Salah paham apa? Saya hanya percaya apa yang saya lihat. Tante dengarkan saya. Halo. Ada apa? Tolong minta orang ini keluar. Nanti, orang ini tidak boleh masuk ke hotel kita lagi. Oke. Saya Ingin mengeluh. Ada apa? Pak? Hotel bintang 5 Anda yang terhormat. Apa yang Anda lakukan? Non. Silakan pergi. Mengapa Anda ingin masuk ke Zengtai lebih sulit daripada mencapai langit? Istri saya sekarang alergi. Panggil 2 orang untuk membantu. Saya tidak bisa bernapas. Siapa yang bertanggung jawab atas menir Anda? Panggil dia keluar. Permisi Pak, menir umum kami tidak ada di sini. Tidak, Anda tidak ingin bertanggung jawabkan. Hanya untuk kembali ke Anda. Permisi. Saya akan meminta para medis datang ke kamar Anda segera. Saya Pak Anda. Apakah Anda yang membuat master? Saya menir umum di sini. Jika Anda memiliki permintaan silakan sebutkan. Untuk meminta pertanggungjawaban Anda. Hotel bodoh Anda. Mengapa bintang 5? Saya tidak akan pernah datang ke sini lagi di masa depan. Jadi apa yang Anda ingin kami lakukan? Tanya saya apa yang harus dilakukan. Anda hampir membunuh diri sendiri. Tanya saya apa yang harus dilakukan. Maaf atas kesalahan kami. Berhenti bicara omong kosong dan singkirkan bunga rusak itu untuk saya dulu. Saya berjanji akan mengganti bunganya. Ganti kacangnya. Hei Pak, mari tidak banyak bicara. Di mana pasien Anda? Belok kiri saja di depan. Siapa Anda? Saya dulu seorang dokter. Di kamar mana Anda menginap? Kamar 1202. Ah, mari kita pergi dan lihat dulu. Ayo minum air. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Jauh lebih baik sekarang. Dia tadi membiru. Ah, saya tadi mendengarkan Anda di lobi. Saya pikir situasinya sangat mendesak. Hei, apa maksud Anda? Apakah Anda mengatakan saya berbohong? Tidak, Anda salah paham. Bukan itu maksudnya. Sekarang kondisi istri Anda semakin membaik. Minum lebih banyak air dan istirahat yang cukup, oke? Jangan bikin dia gugup. Telepon aku kalau butuh apa-apa. Kami akan keluar dulu. Istirahat yang nyaman ya. Sudah baikan belum? Ayo kita periksa. Kondisi tamu sekarang cukup stabil. Masih perlu diamati lebih lanjut. Aku akan terus memantau. Sue King, kamu tahu dia pura-purakan. Aku mengerti. Ada apa? Aku ingin bilang ke ayah. Aku tidak takut. Aku ingin mengingatkanmu. Permainan ini terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa bertaruh dengan reputasi grup. Jangan ceramahi aku. Sue King, sebenarnya kamu bisa percaya padaku. Selama bertahun-tahun aku selalu menganggapmu sebagai anakku. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Oh iya. Ini pangsit yang kubuat untukmu dan Tianlang. Favoritmu kan? Terima kasih. Aku akan pulang dulu. General Manager. Nyonya Duan, dia tahu kalau kita baik-baik saja. Kamu hebat. Terima kasih General Manager. Aku akan terus bekerja dengan baik. Ambil dan makanlah. Ah, Hadiah dari Nyonya Duan untukmu. terima kasih General Manager dan Nyonya Duan. Xiao King, kemarilah. Aku akan membuat teh. Seharusnya wanita ini. Apa ada yang bilang ke ayah? Ayah, kamu mencari aku. Kamu dan Direktur Su sengaja menyulitkan Tianlang di rapat direksi. Jangan biarkan dia jadi General Manager. Aku pura-pura tidak tahu. Aku biarkan kamu pergi.
Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Berani sekali kamu? Beneran nyari orang buat pura-pura sakit di hotel dan bikin masalah. Mau bikin hotel ini bangkrut ya? Udah duga Sunan pasti ngeluh. Enggak, dia bilang ke aku. Setiap gerak-gerikmu aku tahu. Kamu nggak sadar salah. Aku kasih tahu dengan jelas. Setelah Tianlang selesai tugasnya, aku kasih hotel ini ke dia. Jin punya banyak usaha, kamu kasih semuanya ke Tianlang. Aku nggak masalah dia jadi anak. Tapi aku udah kerja di hotel sejak umur 20. Udah kerja di hotel bertahun-tahun. Gak ada jasa tapi ada kerja keras. Kenapa kamu langsung usir aku dengan satu kata? Aku cinta 9 hari. Aku mau kerja di hotel. Ini juga nggak bisa. Kalau kamu nyari orang buat bikin masalah di hotel itu, juga cinta 9 hari. Cewek lari-larian di luar terus. Awas nanti rumah aja nggak ada. Ayah nggak bisa sama kamu selamanya. Udah jangan buang-buang waktu. Kalau terus kayak gini, yang terakhir kena dampaknya ya kamu sendiri. Cepetan nikah. Aku nggak mau. Aku mau ngandelin keluarga Duan. Tinggal di hotel seumur hidup. Kalau kamu nggak puas, ya udah keluar aja dan umumkan kamu putus hubungan sama ayah. Semakin kamu and Gomong semakin keterlaluan. Seng Hua ngomong yang bener. Kamu tahun ini nggak nikah. Aku ikutin kemauanmu. Umumin putus hubungan sama kamu. Sunan, bukannya aku suruh kamu nyariin dia pasangan? Kenapa belum ada kabar? Juga kencan buta. Kamu lebih suka cowok daripada cewek. Kamu itu barang antik yang bakal tersingkir dari pasar. Barang antik. Kamu. Ya ampun. Sunan. Kamu. Udah. Jangan lupa ingetin aku pas waktunya. Jika ada cukup waktu. Mr. Chengdu. Selamat datang untuk berkunjung lagi. Terima kasih. Tapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya dengar 2 hari lalu. Karena wewangian, seorang tamu pingsan. Tolong jelaskan. Mr. Chengde. Itu benar-benar kesalahpahaman. Pingsannya tamu itu bukan disebabkan oleh wewangian. Aroma kami tidak hanya tidak berbahaya, malahan memiliki efek menyegarkan dan meditatif. Dan wewangian kami telah dinilai oleh organisasi profesional. Ini laporan penilaiannya siap untuk Anda. Silakan lihat. Saya bilang Hotel Chin bisa dipercaya. Jika begitu, ayo kita mulai. Silakan. Rasanya sangat enak. Saya sangat senang. Sangat istimewa. Sangat segar dan alami. Sangat cocok untuk hotel. Anda benar-benar tidak berbohong. Ini hanya uji coba. Jika jika Anda yakin akan diadakan di Hotel Chin kami, saya juga akan mengambil tema alam. Membuat lebih banyak artikel. Seperti apa? Contohnya wewangian yang berbeda. Incense berbentuk. Incense yang terlihat. Apa itu incense yang terlihat? Haha. Tidak bisa membocorkan lebih banyak. Saya harus menyimpan sedikit rasa penasaran untuk Anda. Hahaha. Haha. Saya berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Saya sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Dan Departemen Catering Hotel kami. Khusus untuk kelompok studi Anda. Telah menyiapkan menu dengan aroma bunga perlindungan bunga. Silakan kita makan. Silakan.
Shanshan 70 kenapa tiba-tiba datang ke saya? Orang sibuk ops. Bukankah saya janji hadiah terima kasih waktu itu? Saya siapkan ini khusus untukmu. Ciumlah, suka atau tidak. Bagaimana, aneh tidak? Ini luar biasa. Sungai yang sangat jernih. Saya kira kamu hanya bercanda. Tidak menyangka kamu punya bakat parfum. Kamu benar-benar suka. Tidak apa-apa. Oke, saya berikan padamu, saya lega. Ayo pergi, terima kasih. Sampai jumpa. Mr. Chengdu, kerjasama yang menyenangkan. Di tanganmu, ini adalah performa penjualan Tianlang bulan lalu. Tidak hanya melebihi target yang ditentukan 10%, bahkan membuat Qint di negara ini, bahkan dunia, menjadi terkenal. Saya tidak tahu para direktur, apakah ada keraguan tentang kemampuan Tianlang? Karena tidak ada, saya nyatakan, Duan Tianlang mulai sekarang sebagai manajer umum Hotel Qint untuk berlaku. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Terburu-buru. Saya tahu kamu punya perasaan untuk hotel. Saat waktunya tiba, saya akan kembalikan padamu. Hotel itu belum milikmu. Itu benar. Hei, biar saya bantu. Tidak perlu cepat siap-siap kerja. Kursi ini tidak mudah diduduki. Terima kasih atas peringatannya. Makan siang bersama. Mari kita bicarakan. Oke. Saya pasti akan kembali lagi. Manajer umum, kamu lihat. Asisten manajer umum. Bahkan saya mendapat cahaya manajer umum. Serius, kali ini tugas penjualan kita bisa selesai dengan cepat. Itu semua berkat wanginya. Meskipun wangi bunga ini bagus, tapi aroma bunga mudah tertutupi bau lain. Harus cari cara untuk mengatasi masalah ini. Benar juga. Kemarin aku minta sapu tanganmu untuk diperiksa. Apakah laporan pemeriksaannya sudah keluar? Ini dia. Telah dikirim ke kantorku. Oke. Halo Pak Direktur. Penampilanmu adalah cerminan hotel ini. Rambutmu bisa merusak semuanya. Image yang kamu dan manajemen hotel bangun selama ini. Apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawab ini? Maaf Pak Direktur. Terima. Kenapa kamu mengundangku ke sini? Kamu juga tahu kondisi saya sekarang. Saya harus mencari kesempatan bertemu Duan Tianlang di sini. Saya tidak ada kemajuan sama sekali sekarang. Kamu harus bantu saya cari cara. Kalau tidak saya benar-benar menganggur. Saya benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Silakan duduk. Duan Tianlang ada di sini. Pak Direktur, mau minum apa? Secangkir kopi. Kopi tanpa gula terima kasih.
Kenapa kamu duduk? Dulu kejahatan mengganggu kencan orang ditambah. Apakah kamu bodoh? Duan Tianlang sudah ganti wanita. Wanita itu bukan. Ju Shanshan. Ju Shanshan putri Ju Shiping dari grup Gunung Kota. Itu dia. Saya sangat suka kopi di sini. Duan Tianlang kamu tidak lebih dari itu. Naga dengan phoenix dan kura-kura dengan kacang hijau. Itu baru adio. Kamu juga wanita malang. Wanita APA. Kamu bicara tentang siapa? Saya mau ke kamar kecil. Nanti kembali ceritakan padamu. Parfum di badanmu wanginya enak. Apa itu? Kamu suka wangi yang ada di aku? Aku cuma merasa. Sepertinya kamu pernah mencium parfum itu di suatu tempat. Itu sapu tangan jeruk nipis. Parfum yang kamu pakai mirip dengan sapu tangan jeruk nipis. Sapu tangan? Karena aku juga membawa parfum ini dari Italia. Jadi rasanya agak mirip. Merek apa? Ya waktu aku sedang belanja. Parfum handmade yang aku temukan. Tidak ada mereknya. Kamu bawa, lempar ke aku. Oke. Aku cuma tidak membawanya hari ini. Kalau begitu bagaimana kalau aku tunjukkan lain kali? Oke. Aku perlu ke kamar mandi dulu. Parfum yang dipakai Ju Shanshan pasti bagus. Itu baru. Kamu bisa memberikannya sebagai hadiah untuk wanita di masa depan. Terakhir kali Tianlang di rumah sakit karena parfummu. Semua keluarganya berpikir itu tidak mudah. Kamu mau memeriksa parfummu sampai akhir. Shanshan, kamu tahu semuanya. Bahan baku parfumku semuanya alami. Bukannya kamu bilang kamu suka? Ya parfummu sangat bagus. Itu alami. Tapi itu tidak berarti cocok untuk semua orang. Keluarga Tianlang curiga ada yang salah dengan parfummu. Dikatakan juga itu produk Sanu. Untuk menyelidiki sumber aromamu. Aku khawatir kamu akan kena tuntutan. Kena tuntutan ya? King Lian, kamu harus dengar aku. Kamu benar-benar tidak bisa mengganggu Tianlang lagi. Kalau Tianlang bertanya, kamu jangan memberitahunya tentang Xian Yuan. Akan repot kalau keluarganya tahu. Pada saat itu aku tidak bisa membantumu meskipun aku ingin. Oh, aku mengerti. Duan Tianlang ini akhirnya memperlakukannya sedikit. Kesan baiknya hancur. Shanshan, terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku tidak percaya sudah begitu lama. Sapu tangan ini masih harum. Sekretaris Wu ciumlah ini. Bagaimana hasilnya? Kedua aromanya unik. Tapi aku lebih suka aroma sapu tangan ini. Harumnya tahan lama. Aroma merpati tidak menutupi. Jujur saja, aku juga lebih suka aroma di sapu tangan ini. Manajer umum pergi. Mau cari lebah di mana? Lebah. Oh. Mau cari Nona Aobayashi? Jumlah bunga yang ditanam akan mempengaruhi aromanya. Kita pergi ke taman bunga untuk mencarinya dengan cara yang sama.
Jangan ke sini. Kamu sembunyi dari apa? Hei, aku kasih tahu. Utang budi padamu sudah kubayar. Kita tidak bertemu sekarang. Kenapa kamu lari? Aku ada urusan denganmu. Hei, Hei, berhenti. jangan kejar aku. Aku tidak sanggup kalau kamu ada masalah kesehatan. Kenapa kamu lari? Aku benar-benar ada urusan denganmu. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Kamu gila? Jangan ke sini. Hei. Kenapa kamu lari? Kalau bukan karena hotel, aku tidak akan repot-repot mengejarmu. Membuatku ketakutan. Ada sesuatu. Oke. Untungnya Duan Tianlang tidak ada di sini. Halo, apakah itu Tuan Wu? Bunga yang kamu pesan sudah diantar. Aku di lobi. Oke. Ya, aku tepat di pintu lobi. Oke. Aku tepat di belakangmu. Kamu di sini ngapain? Apa reaksinya melihat hantu? Kamu membuatku kaget. Aku meminta sekretariku memesan bunga. Tidak bisakah kamu? Cukup cepat. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan salah? Tidak berani menemuiku. Siapa yang melakukan kesalahan? Kamu menulisnya di kartu ini kan? Hitam dan putih. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu, aku akan sangat terhormat datang kepada kita. Bukankah kita berdua sama? Ini untukmu bayar. Sudah cukup, belum cukup. Cukup gelap. Oke, jika tidak ada lagi, aku duluan. Hei, tunggu. Apa kamu yang membuat kartu buatan tangan ini? Dari mana aroma bunga itu berasal? Tentu saja dia bertanya tentang Xiang Yuan. Untungnya Shen Shen memberitahuku sebelumnya. Kartu ini, baunya harum saat ku beli bersama. Jika tidak ada lagi, aku duluan. Hei, aku tidak akan menjelaskannya hari ini. Tidak ingin pergi kemanapun. Lepaskan dan beritahu aku jika sakit. Mau lari kemana? Hei, jangan lari. Serius. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku menyuruh seseorang memesan bunga hanya untukmu. Shan Shan, kakak Sueksin duduk. Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Tianlang sedang keluar. Ini tentang pesta Tianlang. Kak, bantu aku isi formulir ini. Bunga favorit Tianlang. Minuman favorit Tianlang. Camilan favorit Tianlang. Warna favorit Tianlang. Ini. Yupe sudah 4 tahun tidak bertemu ya? Aku nggak tahu apakah seleranya berubah. Emangnya ada gunanya aku bantu kamu? Kamu harus menerimanya. Shan Shan, aku nggak maksud kamu. Kamu benar-benar harus kerja keras. Kalau kamu nggak berusaha, Tianlang dibawa orang lain. Dicuri sama orang lain. Sama siapa bukannya kakak Qingling? Maksud kamu Qingling? Dia punya pacar. Dia juga janji sama aku nggak bakal ketemu Tianlang lagi. Dia janji sama kamu satu hal. Dia harus bisa melakukannya. Terakhir kali, dia sama serius. Berantem di lobby hotel. Pas lihat aku dia langsung kabur. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, kenapa kamu kabur kayak ngerasa bersalah? Dan serius kamu tahu, dia nggak pernah suka ikut campur urusan orang lain. Tapi kali ini, dia terus-terusan berantem sama cewek ini. Hal ini nggak ada gunanya. Kamu harus cari jalan keluar lain. Kopi aku yang bayar. Nggak temenin kamu lagi.
Lobi hotel. Shanshan ada di sini. Kamu cari aku buat apa? Kamu duduk dulu. Ah, Qinling. Aku dengar kamu di lobi hotel sama Tianlang. Pelukan di depan umum. Masih anggap aku teman baik. Shanshan, kamu benar-benar harus dengar penjelasanku. Aku kesana ngantar bunga hari itu. Kebetulan ketemu dia. Kita udah sepakat. Aku nggak bakal ketemu kamu lagi. Aku janji sama kamu. Kapan kamu sama Tianlang jadi kita? Oh Shen Anshen, kamu tahu itu bukan maksudku. Kamu percaya sama aku. Kalau gitu aku percaya lagi sama kamu. Kamu nggak cari aku cuma buat ini kan? Aku nggak bisa nggak adil kalau kamu nggak baik. Aku ngadain pesta buat Sirius. Rangkaian bunga di tempat terserah kamu. Serahkan saja padaku. Oke, Shanshan, kamu memang layak jadi saudari baikku. Aku sayang kamu. kamu mulai lagi. Bisakah kamu tidak melakukan ini setiap kali? Ambilkan aku dasi. Oke. Biar aku ajari kamu dengan baik. Ketika seorang wanita mengikat dasi untuk pria, berdekatan seperti ini. Hahaha ibu. Aku bahkan tidak bisa membayangkan ekspresi Duan Tianlang. Kamu biasanya memikirkan Duan Tianlang. Tidak, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Apa yang kamu pura-pura? Malu bukankah kamu juga punya pacar? Kamu dan pacarmu UPS. Kamu juga tidak bisa mengatakannya. Ambil itu. Hei jeruk nipis. Ini bagus. Bantu aku ambil ini dan lihat. Miss Ju memang punya selera yang baik. Klip dasi ini adalah edisi terbatas. Hanya ada 2 di kota ini. Ah, sangat halus. Mengapa kamu tidak membeli satu untuk pacarmu juga? Miss, berapa harganya? 1.888. Terlalu mahal. Murah. Ayo bungkuskan untukku. Oke. Oke. Kalau begitu bungkuskan satu untukku juga. Biar aku lihat. Wow. Tidak buruk, sangat profesional. Sebagai pelanggan aku puas. Oh sayang, dengan kamu sebagai pengawas, berani aku mengabaikanmu? Pahlawan sudah datang. Letakkan foto di atasnya. Taruh beberapa bunga di sekitarnya, jangan khawatir. Oke, aroma lili ini sangat spesial. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ini adalah perbaikan terbaru saya. Waktu itu pakai lili ini di sekitar foto. Itu akan terlihat bagus. Tidak masalah, tapi kurang cukup. Saya harus kembali ke taman bunga untuk mengambil bunga. Ada juga aroma ini dalam parfum yang saya berikan padamu terakhir kali. Saya belum melihatmu menggunakannya sejak itu. Karena cuaca bilang tidak, saya sangat suka aroma itu. Jadi saya tinggalkan di rumah. Oh, kalau begitu kamu kembali ke taman bunga untuk mengambil bunga. Saya memori hadiah pada Qianlang. Sampai jumpa nanti, jangan khawatir. Langit sedang mengetuk pintu. Oh, apakah kamu terganggu? Tidak apa-apa. Nah, ini hadiahku untukmu. Selamat menjadi menir umum. Saya tidak akan mengembalikan hadiah. Mari saling mendukung. Apa maksudmu? Kalau tidak suka, buang saja. Duan Tianlang, apa maksudmu? Kamu keterlaluan. Saya dengan baik hati memilih hadiah untukmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kamu terlalu kasar dan tidak sopan. Terima kasih. Jangan kirim apa-apa lagi. Saya tahu kamu sengaja melakukannya. Benar. Parfum buatan tangan Italia MU. Itu botol yang katamu hilang. Apakah kamu menemukannya? Tidak ditemukan. Keluar, saya harus bekerja.
Kalau begitu jangan terlambat di ballroom jam 6.30. Saya mengundang banyak orang. Tahu. Maaf. Apakah kamu baik-baik saja? Hantu itu berkeliaran. Bahwa saya di sini untuk bekerja. Kamu mengotori sepatuku, pengemis bau. Saya sudah minta maaf padamu tadi. Dan saya juga bukan pengemis. Permintaan maaf yang tidak tulus. Satpam, Aku nggak ada waktu buat berdebat sama kamu. Aku akan pergi sendiri. Kamu nggak perlu buru-buru. mereka semua pikir aku Duan Sueking udah kehilangan kekuatan dan jadi kucing sakit. Kalau aku lihat lagi kamu harus berlutut dan minta maaf sama aku. Hei. HMPH. Aku buru-buru. Bisa nggak kamu biarin aku pergi? Jawab pertanyaan aku dulu. Aku bakal biarin kamu pergi. Apa masalahnya? Dari mana asalnya dupa di kartu itu? Bukannya aku udah bilang aku. Jangan harap bisa pergi hari ini kalau kamu nggak ngasih tahu yang sebenarnya. Kamu ngapain? Lepasin sekarang. Kasih tahu aku dupa itu dari mana. Aku kasih tahu. Kalau kamu nggak lepasin jangan salahin aku. Yo ancam aku. Kenapa kamu mau kasar sama aku? Hello. Bukan cuma rokok. Kenapa kamu nggak mau kasih tahu? Berlagak kayak pencuri. Ada apa Shanshan? Kamu marah kenapa? Kakak Sueking. Aku beneran salah. Tolong bantu aku. Kenapa kamu nggak punya otak? Kamu bener sih, peri bunga beneran berbahaya. Tolong bantu aku cari cara. Gimana caranya biar dia nggak ada di depan Tianlang? Berbalik. Kamu akhirnya ngerti. Tianlang dia beneran berubah. Kakak. Kamu harus bantu aku cari cara. Aku beneran nggak mau kehilangan Tianlang. Oke, aku janji bakal bantu kamu. Tapi kamu harus ingat ini sebagai bantuan. Jangan khawatir, aku bakal ingat kamu selamanya. Ada cara. Tapi agak berisiko. Tianlang seumur hidupnya takut sama dua hal. Salah satunya adalah tulip. Bagaimana dengan yang lainnya? Tulip saja cukup. Jadi kamu minta Qingling memberinya seikat tulip. Lalu kita tinggal menunggu dan melihat pertunjukannya. Halo Shanshan Kirin. Aku baru saja ingin memberitahumu. Aku tidak akan menggunakan foto untuk pestaku malam ini. Jadi bunga-bunga itu tidak diperlukan. Tapi aku ingin memesan seikat tulip. Ini untuk Tianlang. Kamu bisa langsung memberikannya kepada Tianlang untukku malam ini. Bukankah kamu membiarkan aku bertemu dengannya? Ini persetujuanku. Tapi ini hadiah misteriusku untuk Tianlang. Kamu tidak bisa memberitahunya bahwa aku yang mengirimnya. Tolong simpan rahasia ini untukku. Ya jangan khawatir. Etika profesional kami adalah tidak mengungkapkan informasi tamu. Bungkus untukku harus dikirim tepat waktu malam ini. Lihat foto Tianlang cocok sekali denganmu. Sungguh? Kuharap dia menyukai pesta ini. Pasti akan. Sirius datang. Hahaha. Mr. Duan hahaha. Mr. Duan. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu Mr. Duan. Mr. Duan. Tidak apa-apa. HM?
Aku benar-benar ingin melempar bom ke sana. Sangat cemburu? Lihat ekspresi Tianlang. Dia juga tidak menikmatinya. Mari kita semua bersenang-senang, minum lebih banyak, minum lebih banyak. Jika kamu benar-benar cemburu, aku harus memikirkan temanmu. Kapan dia akan sampai padaku? Aku memanggilnya. Dia sudah di tempat parkir. Akan tiba sebentar lagi. Kakak kamu bisa pergi menyelamatkannya. Jangan khawatir. Aku percaya kita akan memiliki banyak kerjasama di masa depan. Maaf teman-teman. Saya masih ada urusan dengan Tuan Duan, permisi. Kami masih ada urusan lain. Oke. Apakah kamu masih suka pesta yang saya siapkan saat langit cerah? Sangat bagus. Hanya saja saya tidak terlalu suka acaranya. Saya duluan ya. Kamu tidak suka? Kakak. Ah. Panas sekali. Kamu bilang Lime akan segera datang kan? Hei. Tulip tidak berbahaya kan? Percayalah, tidak masalah. Duan Tianlang. Langit cerah, saya marah. Apa yang kamu mau? Duan Tianlang, saya di sini untuk mengirim bunga dan menandatanganinya. Jangan keterlaluan. Ini hadiah untukmu. Gulung. Hei, kenapa kamu tidak pasti? Pas, oke. Bagaimana kamu bilang kalau kamu berubah muka, kamu akan berubah muka? Pergi. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Kebaikan orang lain. Mengapa menyia-nyiakan kebaikan orang lain? Apa masalahmu? Kamu baik-baik saja? Ayo Sirius. Sirius baik-baik saja? Sirius, ada apa denganmu? Pergi. Sirius. Sirius, bangun. Apa yang terjadi dengan Sirius? Mengapa kamu membuatnya seperti ini lagi? Sirius, bangun Sirius. Siapa yang membiarkan kamu pembohong masuk? Apa yang akan terjadi pada anak saya? Saya akan memenjarakanmu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. King Yan, saya akan menyuruhmu mengirim seikat bunga. Mengapa kamu melakukan ini lagi? Shanshan benar-benar tidak cukup sukses untuk gagal. Terima kasih. Senang punya ibu. Aku sangat merindukannya. Apakah dia juga merindukanku? Menyusui. Clear Zero, kapan kamu kembali? Aku kembali. Ada di depan pintu. Ayo masuk. Aku menunggumu untuk makan malam bersama. Hei. Benar. Aku punya nenek. Aku juga sangat senang punya nenek. Tua. Oke. Shanshan Tianlang akan baik-baik saja. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Sue King mengantar Shanshan. Paman Duan. Oke Shanshan, ayo pergi. Tianlang baik-baik saja. Kakak Sue Jing, apakah Ron benar-benar baik-baik saja? Aku tahu. Tianlang benar-benar baik-baik saja. Aku yakin ketika Tianlang melihat Qingling di masa depan, pasti akan mengambil jalan memutar. Bagaimanapun juga, kamu berhasil. Percayalah, besok akan cerah dan meriah. Hei, lift sudah datang. Oke, pulang dulu. Hubungi aku jika ada sesuatu.
Oke, mengerti. Pulang, bye. Sue King Shanshan sudah kembali. Sekarang cuaca cerah dan situasinya sudah stabil. Pulang dan istirahat juga. Pesta penyambutan yang cerah menjadi panggung pribadimu. Selamat. Aku mengambil kesempatan ini untuk menciptakan citra ibu tiri yang baik. Untuk duduk dengan kokoh di posisi nyonya keluarga Duan. Kamu bersusah payah. Kamu tidak makan malam kan? Aku meminta Kak Lan menyiapkannya untukmu di rumah. Pulang dan makan. Terima kasih, seharusnya begitu. Aku tidak bermaksud makan malam. Aku baru saja melihat momen kamu memukul seseorang. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Terima kasih karena tidak menyentuhku selama 10 tahun terakhir. Aku paling takut dengan penampilanmu yang lemah lembut dalam hidupku. Tapi dengan kekejaman di tulangmu. Juga benar, kalau tidak kamu tidak bisa melakukan hal meninggalkan anak. Sue King. Hormati tante itu. Jangan lupa ini rumah sakit. Kebebasan berbicara di rumah sakit. Lihat kamu seperti Landa. Siapa yang berani mengganggumu? Zheng Hua, ya aku Landa. Aku berlebihan. Maka aku tidak akan mengganggu keluarga bertiga kalian. Oh, kamu aduh. Kenapa kamu ceritakan ini ke anakmu? Dia juga tidak dalam mood baik hari ini. Tapi lihat dia. Hei. Kenapa kamu di sini lagi? Maaf, aku datang untuk minta maaf. Tidak perlu, kita akan melalui prosedur hukum, kamu bisa pergi. Ah. Apa yang kamu lakukan untukku? Maaf. Ini benar-benar kesalahanku. Duan Tianlang, bagaimana dia sekarang? Berterima kasih padamu, dia masih di rumah sakit. Lalu bolehkah aku menemuinya? Apa yang kamu inginkan secara pribadi? Karena hubunganmu, Tianlang sudah beberapa kali di rumah sakit. Jika kamu berani muncul di depan Tianlang lagi, aku janji kamu akan berakhir seperti dia. Keamananmu membersihkan sampah. Bersama wanita ini. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku bekerja keras untuk mengirim ini ke sini. Cuaca dingin. Apa dengan sapu tangan ini? Aku tidak mengerti. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Itu dia. Hei suster, bagaimana dengan orang di tempat tidur rumah sakit Dia ini? Baru saja keluar dari rumah sakit. Ini pasty milik Tuan Duan. Dia lupa membawanya. Aku akan memberikannya padanya. Elf dan Sirius. Apa yang kalian berdua lakukan di belakangku? Dokter belum mengizinkanmu keluar dari rumah sakit. Kamu sudah keluar dari rumah sakit. Kamu harus melawanku ya. Langit cerah. Jangan membacaku, aku sudah mengetuk pintu. Kak Sue King, kamu juga di sini. Jadi kurasa aku seharusnya tidak di sini. Aku pergi dulu. Sue King. Kita belum selesai membicarakan bisnis. Shanshan, aku sedang bekerja. Tolong jangan datang padaku dengan sembarangan di masa depan. Aku di sini untuk mengantarkan sesuatu padamu. Kamu meninggalkan ini di rumah sakit. Kalau begitu kamu sibuk. Aku pergi dulu. Shanshan, apakah kamu keberatan? Tianlang punya sifat seperti itu. Jangan sedih. Ikutlah denganku. Kenapa aku tidak bisa menghilangkanmu? Hei, aku bilang kamu bisa melakukannya.
Dia memasukkan Duan Tianlang ke rumah sakit lagi. Yah, kamu bilang biasanya kamu cukup disukai. Kenapa dia menjadi tidak karuan begitu bertemu dengan Duan Tianlang ini? Yah, aku sudah lama ingin meminta maaf padanya, tapi keluarganya sama sekali tidak mengizinkanku masuk. Aku juga tidak akan mengizinkanmu masuk jika aku adalah keluarganya. Kalau terjadi sesuatu lagi, siapa yang bertanggung jawab? Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku mengiriminya seikat bunga. Hei. Oke. Kamu tahu, ayahku dulu pernah mempekerjakan seorang mahasiswa untuk Sirius. Bimbingan belajar. Apakah itu Kang Yan? Dia cantik. Beberapa tahun lebih tua dari Tianlang. Tianlang saat itu. Aku sangat jatuh cinta pada Jiang Yan. Shanshan, apa yang akan aku bicarakan selanjutnya? Itu adalah topik tabu di keluarga Duan. Tianlang pernah diculik oleh Jiang Yan. Diculik? Bagaimana mungkin? Setelah kejadian itu, Tianlang selalu sangat menolak lawan jenis. Bukan dia tidak menyukaimu, tapi dingin terhadap semua wanita. Shanshan, alasan aku memberitahumu rahasia ini hari ini. Aku harap kamu tidak menyalahkannya, memahaminya. Meskipun Jiang Yan akhirnya dipenjara, tapi hati Tianlang belum sembuh. Tunggu dia membuka simpulnya. Aku pasti akan tersentuh olehmu. Terima kasih kakak Suekin telah memberitahuku banyak hal. Aku pasti akan lebih baik padanya di masa depan. Aku punya satu hal lagi. Apa dengan sapu tangan itu? Perawat memberikannya padaku saat aku pergi ke rumah sakit. Bilang itu cerah dan lupa. Bodoh, Tianlang sengaja membuangnya di sana. Kenapa kamu mengirimkannya kembali lagi? Sapu tangan itu sudah dibersihkan. Tidak tahukah kamu? Aku tahu, tapi aku tidak memikirkannya sebanyak itu. Aku pikir, hei, apa kamu pikir mereka akan karena sapu tangan ini terus berhubungan? Tianlang, aku mengawasi. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya jika itu dibersihkan. Aku akan mengurus sisi pembersihannya. Untuk keluar. Bukankah Sirius setuju untuk pulang bersama? Kenapa kamu tidak menungguku untuk pergi dulu? Sueking, aku bukan lagi Duan Tianlang yang dulu. Jangan khawatir, kamu terlalu gugup. Di mataku, Kamu adalah kakak yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana dengan kehangatanmu? Aku menerima sensasionalisme, lupakan saja. HM, Aku akan naik mobilmu. Pergi sesukamu. Manajer umum. Seseorang mengirimimu bunga lagi. HM. Hua Qianling, kamu masih punya hati nurani. Akhirnya tahu untuk meminta maaf. Ambil itu. Kenapa sih manajer umum? Sudah kubilang buang saja. Ya bagus. Apa manajer umum baik-baik saja? Bagaimana dengan King Lin yang lain? Suruh dia masuk. Nona King Lin dia tidak datang? Saya tidak datang, jadi siapa yang mengirim bunga ini? Dari toko bunga. Resepsionis menelepon saya tadi dan bilang ini bunga Anda. Saya rasa ini bukan dari Nona King Lian. Saya yang menandatanganinya untuk Anda. Ah, benar juga. Dan kartu ini.
Apakah saya berikan kepada Anda atau? Apa isinya? Ketemu di Taman Spiegel jam 2 siang. Bilang mau minta maaf langsung ke Anda. Minta maaf. Apakah benar itu si Xieling? Lalu kenapa dia tidak datang sendiri? Berani-beraninya kau kasih aku tulip? Belum cukup kau sakiti aku? Saya sedang berpikir. Taman Mirror itu jauh dan terpencil. Bahkan bayangan pun tak terlihat. Apa yang kau lakukan di sana? Saya pikir Anda sebaiknya menelepon dan tanya Nona Qinglin. Saya ingin tahu apa yang dia mau lakukan. Langit cerah. Langit cerah. Bagaimana dengan orangnya? Kenapa kau tidak ada di sana? Wakil Presiden, apakah Anda mencari manajer umum? Dia sedang keluar. Kenapa ini tidak ditandatangani? Siapa yang mengirim tulip itu? Ini dari toko bunga. Tulip. Kami tidak tahu siapa yang mengirimnya. Saya tebak mungkin Nona Qinglian. Terakhir kali Qinglin mengirim tulip tua. Saya sengaja mengaturnya. Tapi kenapa dia kirim lagi kali ini? Kenapa harus ke Taman Mirror? Jauh sekali. Mungkinkah Qinglin dipukuli? Ingin balas dendam pada Sirius? Aku tidak boleh membiarkan sejarah terulang. Wakil Presiden, kamu baik-baik saja. Wakil manajer umum tidak. Telepon dia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia pergi kemana? Dia pergi ke Taman Cermin. Taman Spiegel. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ikut aku. Mr. Gu keselamatan dulu. Telepon unicorn. Penipuan tidak mungkin. Dia malah bikin trik yang lebih jahat. Cepat telepon. Sirius dalam bahaya. Halo. Halo Lin 70. Aku sudah telepon polisi. Sekarang polisi sedang mencari kamu. Kamu bisa masuk penjara. Kamu itu Duan. Kalau kamu berani sentuh rambut saudaraku. Kamu mati. Yuk kita duduk dan ngobrol. Apakah kamu Duan Sueking, wakil manajer umum Duan? Mama. Biar aku jelaskan. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti Duan Tianlang. Polisi datang untuk menangkapku. Hanya karena dulu tidak berhasil. Walaupun aku tertangkap, aku juga harus bilang padanya. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitinya. Kenapa kamu masih telat? Cewek gila, kalau kamu berani main-main denganku, kamu mati. Cewek gila. Aku memang gila. Aku kasih kamu 5 menit lagi. Kalau kamu tidak muncul lagi, aku anggap kamu main-main denganku. Jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu nanti. Pembersihan bunga. Kebetulan sekali. Apakah Sirius salah paham bahwa aku adalah dia? Qinglin, apakah itu kamu? Kenapa kamu sembunyi? Ayo keluar. Aku ngomong sama kamu, denger nggak? Mau aku yang datang nyari kamu?
Dengar ya, aku kasih tahu sesuatu. Kalau aku nyampein kamu mati. Salut. Cuaca dingin. Manajer umum. Cuaca dingin. Kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan King Lin? Kabur. Untung aku nelpon. Nomor telepon apa? Wakil Presiden nelpon King Lin. Bilang itu polisi. Kamu bilang dia kabur? Apa dia beneran mau nelakain manajer umum? Kenapa bisa gitu? Ini nggak mungkin ini. Kamu ngomong apa sih? Serius kecuali dia. Ada lihat temennya yang lain? Maksud kamu apa? Dia pembohong. Pelaku yang mengulangi kesalahan. Berani ngelakuin apa aja demi uang. Aku khawatir dia kayak Kang Yan. Oke, benar. Hei, ayo pergi. Pulang kerja, ayo pulang bareng naik mobilku. Gak ada apa-apa kan? Sebelum aku pastiin semuanya, kita harus hati-hati. Kirin itu cewek dia. Dia berani datang. Wow, Apa yang terjadi? Kamu ngapain? Jangan khawatir, aku akan ngirim dia ke kantor keamanan umum hari ini. habisin masalah kamu. Biar aku jelasin. Aku datang minta maaf hari ini. Aku beneran gak bermaksud nelakain Duan Tianlang itu. Itu salah paham. Salah paham apa salah paham? Aku mau pesen sekuntum tulip. Ini buat Tianlang. Tapi ini hadiah misteriusku untuk Tianlang. Jangan bilang dia aku yang mengirimnya. Tolong simpan rahasia ini untukku. Aku tidak bisa bilang. Kenapa kamu tidak bisa bilang? Apakah kamu benar-benar ingin menyakiti manajer umum? Bagaimana mungkin? Tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Ini kejahatan yang disengaja. Kamu ikut denganku. Ikut aku ke kantor keamanan publik. Ini benar-benar kesalahpahaman. Ayo pergi. Ikut aku ke kantor keamanan publik. Ikut aku. Sekarang pergi. Hei Sue King, kamu biarkan Wu Hua membawa wakil presiden pergi. Apa yang kamu lakukan? Ada yang mengambil foto. Kembali ke kantor dulu. Kemarilah. Mau kemana? Wakil Presiden kembali ke kantor dulu. Aku akan urus di sini. Hei, maaf ya. Berhenti merekam ya. Cukup cepat juga. Aku sudah ganti baju. Silakan. Apa? Susah-susah mengajakku keluar. Bukan cuma untuk membodohi aku kan? Joe, aku tidak tahu maksudmu. Aku datang untuk minta maaf padamu hari ini. Sebenarnya aku sudah kesini berkali-kali. Manajer umum Duan. Apa yang terjadi di pesta itu? Aku benar-benar minta maaf. Kenapa kamu mengirimiku setangkai bunga itu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kamu memintaku pergi ke Minjing Garden lagi? Spiegel Garden. Aku mengajakmu keluar. Berhenti berpura-pura aku melihatmu. Tidak mungkin aku belum pernah ke Mirror Garden. Masih tidak mengaku. Benar. Lalu biar aku tanya, kamu ada di mana jam 2 siang tadi? Aku di Taman Bunga. Ada yang bisa membuktikan untukmu? Nenek-nenek sedang keluar. Aku di rumah sendirian. Bahkan saksi waktu pun tidak ada. Aku di rumahku sendiri. Jam berapa kamu butuh saksi? Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa minta adikku untuk mengantarmu ke kantor keamanan umum. Aku tahu ini salahku duluan, tapi kamu keterlaluan. Kamu sangat mengecewakanku. Aku banyak berubah pikiran tentangmu terakhir kali soal wewangian hotel. Aku tidak menyangka kamu anjing, tidak bisa berubah makan tahi. Duan Tianlang. Aku tahu kamu menyalahkanku. Kamu bisa memarahiku juga. Bahkan jika kamu mengirimku ke kantor keamanan umum, aku akan menerimanya. Tapi satu kode. Aku tidak pernah ke Taman Cermin. Dan orang yang kamu lihat sama sekali bukan aku.
taman cermin apa? Tidak masuk akal. Dia tidak terlihat seperti berbohong. Lalu siapa orang yang dia lihat di Taman Mingjing? Sekretaris Wu. Ini tidak baik. Video wakil presiden bermain unicorn di lobi hotel. Sudah diunggah online. Apa? Orang-orang di departemen kamu sudah pulang kerja. Sudah pulang kerja. Suruh dia segera kembali. Kirim catatan dulu. Bilang itu kesalahpahaman. Bilang saja nol. Itu hanya staf yang dikirim oleh toko bunga lili. Oke. Lupakan saja. Aku akan telepon sendiri. Oke. Toko bunga lili. Selamat datang. Aku mau setumpuk tulip. Tolong bangkuskan untukku. Ini akan baik-baik saja segera. Tunggu sebentar. Terima kasih. Hei Kinling, kenapa baru kembali? Ah sudahlah, mobil makan Tante Ren rusak. Aku jadi terlambat. Hei, apa kamu yang ribut soal Hotel Chin 2 hari lalu? Tingkat klik online tinggi sekali. Kamu sedang naik daun, semuanya ada di online. Wah, selesai. Apa ini akan mempengaruhi bisnis toko bunga kita? Semuanya salah Duan Tianlang. Tidak ada ketenangan kalau kenal dia. Terakhir kali aku kerja sama dia. Kukira aku sudah berbaikan dengannya. Kamu pikir itu cuma pertengkaran pasangan muda? Jangan ngomong sembarangan. Hei, Pak Bunga, Anda sudah siap. Oh. Terima kasih. Silakan datang lagi. Terima kasih. Kenapa bunga tulip lagi? Kalau kamu tarik sekarang. Dampak negatifnya hanya akan bertambah. Kenapa videonya belum dihapus oleh direktur utama? Aku sedang membahas ini dengan Sekretaris Wu. Kamu harus membahasnya denganku. Keduanya ada di sana. Kebetulan Sekretaris Wu, kamu bisa keluar dulu. Ya. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Wakil Direktur Utama memukul. Direktur Utama menikmati. Apa kalian mau menjatuhkan hotel bersama? Wakil Direktur kami sedang membahas masalah ini. Hapus videonya dulu untukku. Tingkat klik terlalu tinggi. Sudah dihapus online. Aku tidak bisa menarik unduhan dari orang lain. Usaha sia-sia. Lebih baik daripada membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Hotel mengandalkan reputasi. Daripada mencoba menutupinya. Lebih baik mengakui faktanya. Lalu minta maaf kepada pihak lain di depan wartawan. Kamu gila. Biarkan dia bicara. Ada terlalu banyak orang di sana. Kita tidak bisa memalsukannya. Wakil direktur saya adalah manajer umum. Biarkan saya bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Saya tidak akan membiarkan hotel menderita. Sudah sampai segini. Itu salah satu caranya. Kamu cukup yakin. Saya akan melakukan yang terbaik. Oke. Sekarang para direktur dan karyawan sedang menunggu. Lihat penampilanmu. Pastikan untuk berhati-hati. Oh, saya mengerti. Kamu menikahlah lebih awal. Tidak akan sebanyak ini jika kamu meninggalkan hotel. Ayah saya ada di sana untuk melindungi Tuhan. Kembali dan tulis ulasan serta berikan kepada saya. Wakil direktur, silakan kembali dulu, saya akan mengantarmu. Silakan berikan setangkai bunga ini kepadamu. Manajer umum. Baiklah. Berhenti mengantarmu berdua. Kembali bekerja. Ayah. Jangan khawatir Wakil Presiden. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Mengapa kamu membiarkan ayah salah paham tentang saya? Saya tidak melakukannya untukmu. Xiao Qing. Tentu saja saya tahu itu karena saya. Jangan khawatir. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan ini secepatnya. Ayah, tolong bantu saya mengurusnya dulu. Saya tidak ingin dia khawatir. Bagaimanapun itu belum terbukti. Panggil polisi dan tangkap King Lin.
Frekuensinya tidak perlu ditarik, maka semua orang akan mengerti saya. Dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa membiarkan polisi menangkapnya? Dan itu hanya tebakanmu. Oke Sue King, serahkan masalah ini kepada saya. Saya akan mencari tahu jika memang dia tidak terlambat bagi polisi untuk menangkapnya. Langit cerah. Kamu melindunginya? Jangan lupa, itu karena kamu melindungi Tuan Jiang sebelumnya. Itu yang terjadi. Sudah cukup. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kamu sangat kritis terhadap wanita lain? Tapi King Lin menahannya lagi dan lagi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya tidak berpikir dia tipe orang yang melakukan itu. Jiang yang juga tidak terlihat seperti itu? Belumkah kamu melakukannya? Jadi aku kembali ke kantor. Menir umum. Bunga-bungamu. Cuaca dingin. Buang bunganya. Hati-hati, hati-hati. Siapa yang mengirim bunga? Ada kartu di dalam bunga. Aku akan mengambilnya cepat. Bagaimana hasilnya? Toko bunga lili. Bunga dari King Lin. Bukan dia atau nyonya pemilik. Wanita tak dikenal. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang mengirim bunga ke menir umum di masa depan. Kamu harus memberitahuku dulu. Oke, lanjutkan. Oke. Toko bunga lili. Nama King Lin tertulis jelas di sana. Sudah beberapa kali. Apa maksudnya? Ini adalah konspirasi. Tidakkah kamu ingin bukti? Dan inilah buktinya. Mengapa lagi Sirius bertemu denganmu? Mengapa aku memintamu pergi sendiri? Jika dia ingin menyakitiku. Mengapa kamu tahu kami mencurigainya? Dia berani bertemu denganku sendirian. Itu tidak masuk akal. Mengapa tidak logis? Otakmu rusak sekarang. Langit cerah tidak peduli apa. Mari kita panggil polisi. Terakhir kali kamu mengalami kecelakaan. Ibu meninggalkan rumah. Kali ini kamu mengalami kecelakaan. Keluarga kita hancur berantakan. Aku akan naik dulu. Apa itu lebih baik? Tidak apa-apa. Hei, hanya dia. Biar aku zoom sedikit. Bagaimana kabarnya? Jiang Yan, apakah dia sudah keluar dari penjara? Apa hubungannya dia dengan toko bunga lili? Apakah Jinling bekerja sama dengannya? Tujuan mereka adalah uang atau balas dendam? Wakil Presiden, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh benar, jangan biarkan menir umum melihat video ini. Rencana bulan ini, itu saja. Wuhua, kemarilah. Kamu dengarkan mulai sekarang. Kamu harus mengikuti menir umum setiap langkahnya. Bahkan jika dia pergi ke kamar mandi, kamu harus mengikutinya. Atau aku akan memecatmu. Ah, Juga jangan biarkan menir umum tahu tentang ini. Atau aku akan memecatmu. Mengapa begitu? Kamu pergi cepat. Hati-hati, aku akan memecatmu sekarang. aku akan segera pergi. Halo Shanshan, butuh bantuanmu. Tolong segera periksa untukku di mana dia berada. Jelas? Apakah kamu mencari aku? Apa hubunganmu dengan Jiang Yan? Jiang Yan. Aku tidak tahu, aku sudah memeriksa. Dia dibebaskan lebih awal. Bebas. Dia melakukan kejahatan. Mengapa begitu? Kamu sudah memutuskan untuk pergi dengannya. Apakah dia belum cukup menyakiti Tianlang? Apa yang kamu coba lakukan?
Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberitahumu. Kami sudah siap. Kamu sampaikan pada wanita ular dan kalajengking itu untukku. Ketika dia berani muncul di depan Tianlang lagi, itu saat dia masuk penjara untuk kedua kalinya. Dan suruh dia berhenti mengirim tulip-tulip. Halo. Sampai jumpa di alun-alun kota dalam setengah jam. Hei, kalau kamu bilang kita ketemu, kita akan ketemu. Hei. Halo. Apa kabar semuanya? Apakah aku terlambat? Aku tidak setuju untuk membiarkanmu duduk di tempat yang terlihat. Kalau tidak, kamu akan membuatku berdiri di sana. Maka tolong jauhi aku. Katakan padaku apa masalahku. Minggu aku tidak bisa. Jadi majukan janjimu. Kencanku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Tapi aku bisa menebak kamu tidak akan menyerah. Jadi aku melakukan perjalanan ini. Kalian aneh. Hanya mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Kalau kamu mau uang, kamu harus mendapatkannya sendiri. Kalau kamu naksir aku, maaf milikku, punya mata yang tinggi, kamu tidak akan pernah punya kesempatan dalam hidupmu. Apa itu? Aku punya pacar. Maka itu benar-benar tentang uang. Aku punya tangan dan kakiku sendiri. Aku bisa menghasilkan uang. Bisakah uang yang kamu hasilkan memenuhi ambisi dan keinginanmu? Duan Tianlang, apakah kamu pikir kamu bisa meremehkan orang dengan uang? Mungkin aku akan punya uang di masa depan, lebih kaya dari kamu. Pada saat itu. Bagaimana rasanya pada saat itu? Bahkan jika aku memberitahumu, orang seperti kamu tidak akan mengerti. Jangan pernah meneleponku lagi. Kita tidak ingin bertemu lagi. Apakah benar-benar bukan dia? Siapa itu? Memanggilku sepanjang jalan, mengatakan banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Apa yang kamu inginkan? Tidak hanya kesehatan yang buruk, otak juga buruk. Saya sudah dengar semuanya. Apa yang kamu cari dari saya? Saya datang untuk memberitahumu. Tolong jangan kirim saya lagi di masa depan. Kirimi saya tulip. Tulip Duan Tianlang. Apakah kamu kenal Kang Yeon? Bagaimana kamu mengenalnya? Saya bilang saya tidak mengenalnya. Bagaimana kamu mengenal Kang Yeon? Saya tidak Apa mengenalnya. hubunganmu dengannya? Saya tidak ada hubungannya dengannya. Kamu salah paham. Kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Apakah kamu baik-baik saja? Datang dan bantu saya. Berdiri. Xiao Xian pegang saya. Oh sayang. Saya tidak bisa berdiri tegak dan mencoba untuk kuat. Jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukanmu seperti pasien. Ayo hati-hati. Kemarilah. Hati-hati. Bagaimana hasilnya? Saya tidak ingin kamu mengatakan pembunuhan memanfaatkanmu. Kapan kamu masih mengatakan itu? Lebih baik tidak. Wuhua. Oh VP, mengapa kamu di sini? Bukankah saya memintamu menemani menir umum? Sebenarnya saya Bagaimana dengan saya? pergi ke alun-alun pusat untuk melihat pembersihan. Kamu biarkan dia pergi sendiri. Dia tidak membiarkan saya mengikutinya. Dia berkata kepada saya, jika kamu mengikuti saya, kamu tidak perlu datang bekerja besok. Kamu tidak perlu datang bekerja besok. Hei. Hei, Wakil Presiden. Dua majikan ini terlalu sulit untuk dilayani.
Bagaimana kabarnya? Membuat saya sangat takut. Ini dia. Terima kasih. Mengapa kamu berpikir? Aku tidak ingin orang-orang memperlakukan aku seperti pasien. Anak yatim, aku terutama tidak suka dilihat dengan rasa kasihan oleh orang lain. Sebenarnya dia tidak kalah. Aku hanya ingin seperti anak-anak lain. Aku pikir kamu juga harus berpikir begitu. Lihat-lihat. Ini adalah tatapan kasihan dan simpati. Aku tahu apa yang akan kamu katakan jika kamu tidak bicara. Apa yang aku katakan? Kamu sangat malang. Apakah itu? Jangan bandingkan aku dengan orang lain. Aku tidak menyedihkan. Itu akan baik-baik saja. Ya, bisakah kamu menyetir sendiri? Aku bisa. Oke. Lihat ini. Masih tidak mengaku. Aku tidak menulis ini. Lihat kata-katanya bukan kata-kataku. Benar-benar tidak ditulis olehku. Apa yang ingin kamu lakukan pada saudaraku? Apakah permintaanku tidak cukup? Wanita itu menyuruhmu melakukannya. Lepaskan, apakah kamu ingin masuk penjara bersamanya? Manajer cepat. Apakah kamu ingin masuk penjara? Apa yang kamu lakukan ayahmu? Mengapa kamu tidak bisa mendengarkan aku? Jangan temui dia. Apa maksud Sueking tadi? Siapa yang menurutmu King Lin akan masuk penjara bersamanya? Itu Kang Yan. Kamu tahu semuanya. Kamu tahu mereka adalah geng. Jangan katakan itu tidak berguna. Mereka tidak mungkin saling mengenal. Jiang Yan masih di sana. Dia sudah dibebaskan dari penjara. Aku ingin memberitahumu setelah semuanya selesai. Tianlang berhenti keras kepala. Dia dalam kegelapan dan kamu dalam terang. Ditambah yang ringan. Kamu terlalu berbahaya. Ayo panggil polisi. Gak heran kenapa terlihat familiar. Kukira dia masih di penjara. Gak nyangka ternyata dia. Tapi King Lin juga nggak bisa lepas. Kalau nggak kenapa Jiang Yan tulis namanya. Langit cerah. Tianlang, kamu baik-baik aja. Ah, aku capek. Aku pulang dulu. Ah. Bungamu udah hilang. Makasih sama-sama buat hal kecil. Hei. Biar kamu malas dan langsung ambil semuanya. Aku nggak mau bunga yang hancur. Ah, ngerti. Bagus banget tadi tamunya. Lebih antusias daripada kakakmu. Tamunya namanya Miss Jiang Jiang. Dia juga pelanggan tetap di toko kita. Setiap datang selalu beli selusin tulip. Oke. Tunggu, kamu bilang tamunya namanya siapa? Miss Jiao Jiao. Nama belakang Jiao. Nggak mungkin, kebetulan banget. Kebetulan banget. Nggak, dia kan Jiang Yan ya? Hei, ngomong-ngomong King Lin. Hari ini Minggu. Ayo makan sama aku. Changking kerja lembur lagi. Aku kesepian banget. Hari ini Minggu. Nggak. Masa makan aja nggak bisa? Aku mau putus sama kamu. Dia tadi. Dia Jiang Yan. Jangan salah paham, bunga ini bukan jinku. Apa sih dendamku sama kamu? Kenapa kamu lakuin ini ke aku? Gak benar itu. Dia yang beli bunga ini. Aku cuma ngikut dia sampai sini. Kamu harus percaya sama aku. Itu dia. Gimana sama yang lain?
Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Mengapa lagi aku akan memberitahumu di mana dia berada? Itu dia? Aku tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Shanshan kejar aku. Qinglin cepat. Jiang Yan. Jiang Yan jangan lari. Jiang Yan berhenti untukku. Sang Yan. Zhang Yan, berhenti untukku. Aduh. Apa yang kamu lakukan? Sungguh gila. Itu dia. Bagaimana dengan orangnya? Kak Suekin itu Jiang Yan. Mantan pacar Tianlang. Langit cerah. Aduh, aku lupa tentang langit. Kamu keluar. Aku tahu kamu ada di dalam. Miraka pergi. Kamu keluar. Aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kamu tahu aku bersembunyi di sana? Aku bisa mencium bunga tulip padamu. Cari tempat untuk mandi. Mengapa kamu membantuku tadi? Mengapa kamu berpura-pura menjadi aku untuk membuat janji dengan Duan Tianlang? Bagaimana kamu tahu tentang aku? Aku lapar, ayo cari tempat makan dulu. Apakah Dokter Sue benar-benar baik-baik saja? Ayo lewati air dulu. Setelah demamnya hilang semuanya, akan baik-baik saja. Apakah dia baru saja terstimulasi? Aku tidak tahu. Pasti tentang kamu memukul seseorang di hotel. Terlalu banyak tekanan. Mengapa semuanya tergantung padaku? Apakah kamu tidak menyukaiku? Oh, ayolah. Di rumah sakit bicara sedikit. Bukan giliranmu. Untuk bertengkar keluar. Jangan mempengaruhi pasien. Apakah kamu suka mobil ini? Mengemudi di siang hari. Kamu masih bisa melihat bintang di malam hari. Tapi, aku takut aku tidak akan pernah masuk ke mobil seperti ini seumur hidupku. Ketat. Langit cerah. Oh, masuklah. Kamu senang? Aku tahu kamu menyukainya. Hahaha. Anak nakal. Berhenti untukku. Lepaskan, aku mau lari kemana. Berhenti. Anak ini bernilai banyak. Jangan pada dia. Sama seperti dia. Bisakah kamu tidak menyelamatkannya? Kami ingin uang. Jangan sakiti dia. Mengapa kamu? Tunggu dengan tenang. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa maksudmu untuk kebaikanku sendiri? Kamu bilang kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Apakah kamu pernah mencintaiku? Apakah kamu mendekatiku untuk uang? Bagaimana jika kamu memberitahuku? Mengapa? Mengapa?
Bagaimana dengan polisi? Jadikan dia sandera. Lepaskan dia. Jangan sakiti dia. Ke neraka denganmu. Tianlong, Tianlong. Tianlong, Tianlong. Lepaskan aku, Tianlong. Mengapa? Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Oh, mengapa? Langit cerah, langit cerah. Langit terang. Aku akan memanggil dokter. Hei, langit cerah. Ayah? Maaf membuatmu khawatir. Hei. Kamu benar-benar tidak akan memberitahuku? Apa yang sedang terjadi? Aku cuma belum minum obat tepat waktu. Nanti aku akan lebih perhatian. Ayah. Biarkan Tante Sunan buatkan aku sesuatu yang enak. Aku lapar banget. Oke. Aku akan pergi. Tapi aku benar-benar tidak percaya kalau Qingling tidak ada hubungannya dengan Jiang Yan. Oke, berhenti bicara. Aku mengerti. Kamu tidak mengiriminya bunga untuk bertemu dengannya dan balas dendam padanya. Apa kamu mau minta maaf sama dia? Dia pingsan kalau melihat tulip. Kenapa kamu memberikannya padanya? Dang 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 dang. Bunga favoritku sekarang adalah tulip. Orang yang paling aku suka adalah kamu. Nak, kamu tahu apa itu suka? Aku tidak menyangka. Kamu takut sama tulip besok lusa. Aku mengirim bunga atas namamu. Itu karena hari itu di Taman Cermin. Sirius memanggil namamu. Aku tahu dia pasti salah paham. Aku kira kamu yang mengajaknya keluar. Dia itu pria yang pemilih. Taman Cermin itu sangat terpencil. Dia akan datang untuk menemuimu. Aku tebak hubungan kalian pasti luar biasa. Kamu seharusnya tidak mengirim bunga atas namaku. Dia pasti membenciku sekarang. Maaf, aku takut dia tidak mau melihatku. Aku hanya ingin minta maaf padanya sendirian. Minta dia memaafkanku. Biarkan aku membantumu. Bantu aku? Aku tahu kamu sudah membayar untuk itu. Hanya Tuhan yang memaafkanmu. Kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Milikilah keberanian untuk menghadapi kehidupan masa depan. Selain itu bisa menyelesaikan simpul Duan Tianlang. Itu juga baik untuknya. Aku akan mempertemukan kalian. Tapi ada juga keluarganya. Mirka Sanggat, membensiku. Tidak akan setuju. Serahkan padaku. Aku tidak akan pernah memberitahu mereka.